Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Love Math. Pada kesempatan kali ini, Ibu masih membahas materi program linier, aplikasi dari program linier. Dari semua materi yang sudah kita pelajari di part 1 sampai part 5, kita akan terapkan kepada pemecahan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya, satu, ada seorang pedagang gorengan, dia mau menjual pisang goreng dan bakwan. Udah curiga nih, ada dua yang dibicarakan, pisang goreng dan bakwan. Harga pembelian untuk satu pisang itu adalah Rp1.000 dan satu bakwan itu adalah Rp400. Jadi si pedagang ini nggak buat sendiri. Dia itu membeli dari pembuat pertama gitu. Modalnya hanya Rp250.000 saja dan muatan gerobaknya tidak bisa melebihi 400 biji. Jadi si pedagang ini punya kendala di modal dan tempat. Jika pisang goreng dijual seharga 1.300 per biji dan bakwan seharga 600 per biji, maka keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut adalah dari A sampai E, manakah yang cocok gitu. Oke TTAA, permasalahan ini akan kita selesaikan menggunakan masalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Bisa dilihat dong, di sini ada dua jenis barang yang akan dijual sama si pedagang. Nah, ini TTH berarti bisa kita nyatakan sebagai apa? Pisang goreng nanti dalam X ya. Ini yang dijual kan, ini yang memberikan keuntungan kan. Nah, ini bakwannya kita misalkan nanti ke dalam Y. Jangan lupa kita buat tabel untuk mempermudah kita dalam mengidentifikasi penyelesaian. Oke, dari cerita ini yang pertama kita lakukan itu adalah membuat tabel ya. Oke, kita buat tabel yang berisi data-data dari soal cerita. Di situ ada apa aja TTA? Ada pisang goreng kita misalkan sebagai apa? X ya. Oke, sebagai X. Kemudian ada apa lagi? Bakwan. Bakwannya kita misalkan sebagai Y ya. Nah, kemudian pada saat si pedagang hendak menjual pisang goreng dan bakwan, si pedagang ini punya kendala di apa? Di modal. Untuk belanja satu pisang goreng itu 1.000 ya. 1.000. Kemudian bakwan itu satu bijinya 400. Nah, total modal yang pedagang punya itu totalnya berapa? Totalnya adalah 250.000. Oke. TTA kalau si pedagang itu cuma punya uang 250.000, maka untuk membeli pisang goreng dan bakwan itu mestinya tidak boleh melebihi jumlah modal yang tersedia. Jadi nanti modalnya karena cuma 250.000, ya berarti kita akan menggunakan tanda pertidaksamaan apa? Ayo. Kurang dari sama dengan ya. Oke. Kemudian selain terkendala dengan modal, si pedagang ini juga punya kendala dengan muatan gerobak yang tidak bisa melebihi 400 biji. Jadi tempat atau gerobaknya ini juga terbatas. Hanya mampu menampung 400 biji maksimal. 400 biji ini untuk apa? Untuk barang pisang goreng dan bakwan. Jadi 400 itu dua jenis ya. Boleh pisang goreng dan bakwan, boleh pisang gorengnya aja, boleh bakwannya aja. Yang penting gabungan dari dua jenis itu maksimal 400
biji. Nah, kemudian di sini ada kata-kata dijual. Jadi yang asalnya belanjanya 1.000, dijualnya 1.300. Maka kalau kita mau membuat keuntungan, boleh kita tulis dulu harga jual, boleh? Oke, harga jual. Harga jual ini yang pertama di atas berarti harga beli ya. Harga jualnya itu adalah 1.300 untuk pisang goreng dan 600 untuk bakwan. Gitu kan ya, ini harga jual. Kalau misalkan modalnya ketika membeli 1.000, kemudian dijual 1.300 TTAA, maka dari pisang goreng itu satu bijinya itu memberikan keuntungan berapa? Nah, di sini kita tambahkan baris keuntungan ya. Ini baris keuntungan. Berarti di sini 1.300 kurangi 1.000. Oh, berarti satu pisang goreng itu memberikan keuntungan 300 ya. Kemudian untuk bakwan itu 600 dikurangi 400. Dijualnya 600, waktu membelinya 400, berarti memberikan keuntungan 200 ya, 200. Oke, kita punya tabel seperti ini TTH. Semua yang ada dalam cerita sepertinya sudah dimasukkan ke dalam tabel ini ya. Angka-angkanya sudah komplit. Oke, dari sini kita punya pertidaksamaan apa nih? Dari baris yang pertama, kita punya pisang goreng kita nyatakan sebagai X, maka ini menjadi 1.000 X ya. Kemudian bakwan kita nyatakan sebagai Y, maka ini menjadi 400 Y gitu ya. Oke, jadi kita punya sistem pertidaksamaan. Kita punya sistem pertidaksamaannya apa? Sistem pertidaksamaan itu ada yang pertama 1.000X ditambah 400Y. Nah, ini mau belanja pisang goreng dan bakwan nggak boleh lebih 250.000 karena modalnya cuma ada segitu. Boleh kurang, boleh pas sama dengan 250.000 gitu kan ya. Nah, pertidaksamaan ini angkanya lumayan besar ya. Boleh kita sederhanakan nanti, kita tulis dulu yang ini ya. Oke. Ini pertidaksamaan yang dari tempat ini kita dapat apa? X ditambah Y. Nah, ini juga nggak bisa menampung lebih dari 400 biji. Maka kita hanya akan belanja boleh kurang atau pas sama dengan 400. Gitu kan ya TTA ya. Oke, ini nggak perlu. Ini hanya memberikan informasi. 1.300-600 ini nggak usah kita buat ke dalam sistem pertidaksamaan, nggak ada ini hanya memberikan informasi bahwa si pedagang itu punya keuntungan dari satu pisang goreng 300 dan dari satu biji bakwan itu adalah 200. Jangan dilupakan ini ada dua pertidaksamaan lagi, apa itu? X. Nilai X-nya karena X menunjukkan banyaknya pisang goreng, itu haruslah bilangan positif. Boleh lebih atau sama dengan 0. Ada lagi juga Y juga menunjukkan banyaknya bakwan, ini nggak mungkin bilangan negatif, maka Y-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Oke, kita punya sistem, ini sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Dari cerita yang ini ternyata kita punya sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bolehlah yang ini kita sederhanakan ya, yang 1.000X tambah 400Y kurang dari sama dengan 250.000. Masing-masing punya 0,2 ya, oke. Jadi ini 1.000 kita bagi 100, 400 juga kita bagi 100, 250.000 juga kita bagi 100, artinya kita coret nolnya 2 gitu ya. Ini menjadi apa? 10X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 2.500. Kalau ternyata 10X tambah 4Y dan 2.500 ini masih bisa dibagi dengan angka yang sama, boleh TTA kita bagi dulu biar nanti angkanya sederhana. Oke, boleh disalin di bawah ya. Sistem pertidaksamaan yang kita punya, kita salin lagi lebih rapi, kita punya sistem pertidaksamaan linear dua variabel
dari cerita kita yang pertama itu ada 10x ditambah 4y, ini kurang dari sama dengan 2500. Oke. Nah, ini masih bisa disederhanakan nggak? Bisa ya? Kalau misalkan 2500 ini kalau dibagi 2 bisa? 4 bagi 2 bisa nggak? Bisa. 2500 dibagi 2 bisa nggak? Bisa ya? Berapa kalau 2500 dibagi 2? Ayo dipikirkan dulu. 2500 kalau dibagi 2 berapakah? Bisa nggak? Oke, bisa ya. 10x dibagi 2 ini menjadi 5x. Kemudian 4y kalau dibagi 2 ini menjadi 2y. Kurang dari sama dengan 2500 kalau dibagi 2 itu adalah iya, 1250. Jadi kita punya satu buah pertidaksamaan linier. Kemudian ada lagi dari pertidaksamaan yang lain terkait dengan tempat. Kita punya X ditambah Y kurang dari sama dengan 400. Ada lagi juga terkait syarat X itu harus lebih besar sama dengan 0. Yang keempat itu ada Y juga harus lebih besar sama dengan 0. TTHA ini sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ingat nggak kalau dari sini kita bisa cari himpunan penyelesaian. Yuk kita cari himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini. Ingat nggak? Ayo caranya bagaimana? Ini kalau kita gambarkan bisa kita rubahkan ini menjadi persamaan garis. 5x plus 2y sama dengan 1250. Ini juga kita rubah dulu menjadi x plus y sama dengan 400. Ini juga bisa kita rubah menjadi persamaan garis x sama dengan 0. Ini juga sama, kita rubah menjadi persamaan garis y sama dengan 0. X sama dengan 0, ingat enggak ini sebenarnya siapa? Ayo. Ya, ini adalah sumbu Y. Yang ini adalah sumbu X gitu kan ya. Jangan dilupakan part-part sebelumnya bagaimana mencari himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Gitu TTA. Oke, kita cari HP-nya. Sebelum ini garis. Ingat kalau garis mau digambar minimal apa? Punya dua buah titik. Berarti kita akan mencari titik untuk masing-masing garis. Oke, menggambar daerah HP. Yang pertama kita cari dulu titik potong dari garis 5x ditambah 2y sama dengan 1250. Oke, kita cari titik potong dengan sumbu X. Berarti boleh dengan sumbu X, boleh dengan sumbu Y gitu kan ya. Oke, pada saat X-nya 0, maka nanti kita dapat Y-nya berapa, ini titik potong dengan sumbu Y. Kemudian pada saat Y-nya 0, kita dapat X-nya berapa di sini kan ya. Oke, kalau X-nya 0, untuk kasus ini, pada saat X-nya 0, persamaan garis ini berarti ini menjadi 0. Kalau X-nya 0, berarti kita punya apa di sini TTH? Kita punya 2Y sama dengan 1250, maka Y sama dengan 1250 dibagi 2. Maka Y-nya berapa ya? Kalau dibagi 2, oke, jadi Y-nya sama dengan 625. Nah, dapat sebuah titik. Kita hapus dulu ya yang baik nih. Oke, bentar. Ini kita sudah dapat kalau Y-nya 0 gitu kan. Kalau Y-nya 0 kita dapat, kalau X-nya 0 kita dapat Y-nya 625. Aduh, ada salah-salah ngomong nih. Nah, sekarang kita cari titik potong dengan sumbu apa? Sumbu X ya. Titik potong dengan sumbu X terjadi pada saat Y-nya 0. TTH dari persamaan garis ini, kalau Y-nya 0, nih ini 0, maka 2 kali 0, 0. Ini nggak ada artinya, maka kita punya 5X sama dengan 1250. So, X-nya sama dengan 1250 dibagi 5. Berapa ya?
1250 dibagi 5 itu adalah, oke, dapat ya, 250. So, di sini kita punya berapa jadinya X-nya? 250. 2 titik sudah kita dapat untuk garis 5X plus 2Y sama dengan 1250. Tinggal kita gambarkan. Oke, ini aman. Tinggal digambarkan, nanti kita gambarkan. Lanjut ke garis yang kedua. Garis yang kedua, garis yang mana? Yang ini, yang X ini juga garis. Ini garis 1, ini garis 2. Kita coba gambarkan. Sebelumnya kita cari 2 titik. X plus Y sama dengan 400. Cari titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Pada saat X-nya 0, nanti kita dapat nilai Y. Kalau X ini 0, TTA, kalau X ini 0, maka kita punya jadi apa? Y, tinggal Y aja kan? Sama dengan apa? 400. Ini berarti sudah dapat, Y-nya berarti 400. Kita juga mencari titik potong dengan sumbu X, kita buat yang Y-nya yang 0. Kita cari X-nya. Kalau Y-nya 0, maka ini akan menjadi sisanya adalah X sama dengan 400. Wes, berarti di sini kita punya 400. TTA kita sudah punya 2 titik untuk garis X plus Y sama dengan 400. Aman, tinggal kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Ya, gitu kan. Nah, ini juga kita sudah punya sumbu Y, ini sumbu X, berarti aman. Tinggal kita plotting titik-titik itu. Aplikasi program linear ini menerapkan materi yang kita pelajari dari awal sampai akhir. Dari mencari HP, kemudian titik pojok, nilai optimum, memodelkan, semuanya tergabung menjadi satu kesatuan. Nah, kita sudah punya titik-titik potong garis yang kita punya, tinggal di plotting ya. Kita buat koordinat kartesiusnya. Nah, gimana? Di sinilah boleh. Oke, si Pirili. Nah, untuk garis 1, untuk garis yang pertama itu di angka berapa TTA? 0,625. Berarti ini di sumbu apa ini? Di sumbu Y, ini di sumbu Y ya, di angka 625. Ini sumbu Y, yang ini adalah sumbu X. Oke, 625, tinggi banget dia. Ini skalanya Ibu nggak buat secara detail ya, hanya memplotting angka-angka saja. 625, berarti di sini ada titik 0,625 TTA ya, yang akan kita hubungkan dengan titik 250,0. Nah, misal ini adalah titik 250,0. Nah, garis lurusnya tinggal kita hubungkan kedua titik itu kan. Ingat kan? Masih ingat nggak? Ayo. Kita hubungkan titik itu dengan sebuah garis lurus. Maka inilah persamaan garis apakah ini TTA? Ini adalah persamaan garis 5X ditambah 2Y yang enggak sama dengan 1250. Dari sini ini garis 1 kan, tadi kita cari garis 1. Nah, garis satunya ini. Nah, gitu. Nah, TTA bentuk garis kita seperti ini. Ingat kalau sumbu Y-nya di sini positif, kemiringan garisnya berada tepat di kuadran 1 begini, berarti daerah kurang darinya di mana? Di bawah ya. HP yang diinginkan dari soal ini untuk garis ini adalah di sebelah kiri garis. Kita mengarsir yang salah ya. Untuk sistem pertidaksamaan linear 2 variabel lebih mudah pada saat yang diarsirnya yang bukan HP. TTA ingat berarti HP-nya itu yang di sebelah kiri. Kita akan mengarsirnya ke kanan ya TTA. Kita akan coba arsir ke kanan. Oke,
Ingat yang diarsir ini berarti yang tidak sesuai. Yang sesuainya adalah yang di kiri, TTA. Oke. Nah, kita arsir dulu. Yap. Dari soal cerita itu ternyata bisa mencangkup semua yang sudah kita pelajari. Kemudian kita menggambarkan garis yang kedua. Garis yang kedua ini diperoleh dari titik apa? 0,400 dan 400,0. Kita plotting garisnya ya TTA. Kita plotting garisnya. 0,400 yang ini, di mana 0,400 titik ini di atas, betul. Nah, kita misalkan di sinilah ya. Ini ada titik di angka 400, berarti ini adalah titik 0,400. Nah, dia akan dihubungkan dengan 400,0 ya. Nah, mungkin di sini ini 250, 400 ke sini ya. Nah, ini ada titik 400,0. Hubungkan kedua titik itu kan, maka nanti diperoleh garis apa? X plus Y sama dengan 400. Bentar, kita hubungkan dulu garis. Oke, sip. Alhamdulillah ya, ala bisa karena biasa. Sekarang udah terbiasa menggambarnya, jadi agak lumayan lebih mudah. Kita arsir dengan warna lain lagi. Yang diinginkan soal adalah yang kurang dari wilayahnya di mana dari garis ini. Yang kurang dari di bawah atau di kiri, maka kita mengarsirnya ke kanan ya. Kita sepakati kalau garisnya lebih dari satu berarti HP-nya yang paling bersih ya TTHA ya. Yang diarsir itu yang bukan HP, yang bukan HP. Nah, ini warna ungu ini untuk garis yang hitam. Oke, untuk garis yang kedua. Siapa nama garis yang kedua ini? Nama garis kita adalah X plus Y. Oke. Nah, ini nama garisnya adalah garis X plus Y sama dengan 400. Oke, kita lanjut. Gambarkan garis atau daerah X lebih besar sama dengan 0. Kita cari dulu garis pembatas atau garis X sama dengan 0 yang tidak lain adalah sumbu Y. Yes, sumbu Y ini adalah garis X sama dengan 0. Sumbu Y ini lurus, pokoknya sumbu Y ini ya. Oke, sumbu Y ini adalah garis X sama dengan 0. Yang diinginkan dari soal adalah X yang nilainya lebih besar dari 0. Kalau ini adalah X sama dengan 0, yang lebih besar dari 0 kemana? Ke kanan. Ini kan X yang nilainya lebih besar dari 0 ke kanan. Maka kita mengarsirnya ke kiri. Ingat yang diarsir itu yang bukan HP. Oke, TTA? Sip, berarti kita mengarsirnya ke kiri. Nah, gitu kan. Wow, untuk satu soal ini luar biasa. Ini detail one by one. Mungkin nanti di part selanjutnya kita akan coba cara yang lebih cepat. Ini konsep yang sebenarnya, TTA. Oke, kita masih ada satu buah garis yang belum digambar, yaitu sumbu X. Bentar, pause ya. Sumbu X, oke, ini sumbu X belum digambarkan, garis Y sama dengan 0. Garis Y sama dengan 0 itu tidak lain adalah sumbu X. Oke. Garis Y sama dengan 0 tidak lain adalah sumbu X. Sumbu X itu memotong Y di angka 0. Nah, sumbu X ini membelah sumbunya menjadi 2. Ada atas dan bawah. Sementara yang diinginkan di sini Y yang lebih besar dari 0. Y yang nilainya lebih besar dari 0 di atas ya. Berarti kita mengarsirnya ke bawah, yang salah kan di bawah. Oke, kita arsir. Sudah tahu dong berarti HP-nya yang mana. Tahu lah ya. Nah, ini boleh kayak gini lah. Jadi ini salah nih yang di bawah kan. Yang benarnya adalah yang diinginkan dari garis Y sama dengan 0 ini adalah ke atas. Yang Y-nya lebih besar dari 0. Kalau yang bawah mah Y-nya kurang dari 0. Tapi kita mengarsir yang salah. TTA,
maka kita punya HP-nya itu adalah daerah yang paling bersih. Yang bersih, yang nggak ada arsiran mana? Inilah HP kita. Wow, dari satu buah soal cerita, pertama kita modelkan, lalu dari model kita dapat sistem pertidaksamaan. Dari sebuah sistem pertidaksamaan kita mencari daerah HP. Fungsinya untuk apa? Kalau kita sudah punya daerah HP, lalu bagaimana? Ya kita akan bisa menghitung nilai maksimum dan minimum, ya enggak? Kita sudah belajar kan nilai optimum fungsi. Ingat ketika kita mau menghitung maksimum dan minimum, kita pernah belajar mencari dengan metode uji titik pojok. Titik pojok di sekitar HP. Nah, ini titik pojok yang Ibu kasih tanda hitam. Ini titik pojok kita. Ini titik pojok kita di sekitar HP. Ini 0,0 nggak akan ngefek apapun gitu, enggak ya. Oke, sementara kita kasih tanda dulu kita punya titik pojok. Cari nilai maksimum dengan metode uji titik pojok. Uji titik pojok gitu kan ya. Kamu sudah punya titik pojok apa? Yang pertama ada titik 0,400, lalu ada titik berapa lagi? Ada titik 250,0, kemudian ada titik 0,0. Nah, lagi kita punya satu titik yang belum kita ketahui di sini, yang merupakan titik potong kedua buah garis. Yo, ingat nggak dicari pakai apa ya? Dicari pakai bisa eliminasi substitusi dari persamaan dua buah garis kita gitu kan ya. Oke, kita cari titik pojok dulu deh. Cari titik pojok yang belum diketahui. Ya, yang belum diketahui. Yang ini kan ya, ini belum ada. Ini kan belum ada. Kita cari dengan eliminasi boleh. Eliminasi. Siapa yang mau dieliminasi terserah. Mau X atau Y sama aja. Misalkan kamu mau mengeliminasi X, maka angka depan X harus sama TTH ya. Oke, kita punya persamaannya adalah 5X ditambah 2Y sama dengan 1250, kemudian ada X ditambah Y sama dengan 400. Sama belum nih angka depan X-nya? Kalau X mau dieliminasi, angka depannya harus sama. Ini belum sama, maka kita terapkan kali. Yang atas kali 1, yang bawah dikali 5. Boleh kalikan dengan lawan persamaannya gitu. Oke, yang 5 dikalikan dengan 1, yang 1 dikalikan dengan 5. 5X kali 1 ini adalah 5X, 2Y kali 1 ini adalah 2Y, 1250 kali 1 ya 1250. Nah, yang bawah X kali 5 itu adalah 5X, Y kali 5 itu adalah 5Y, 400 kali 5 itu adalah berapa? 2000 ya? Oke, wah ini gitu ya. 2000. Tinggal kita terapkan. 5X kurangi 5X berapa TTHA? 5X kurangi 5X habis. Oke, kemudian kalau 2Y dikurangi 5Y. Min 3Y, benar kan? Nah, 1250 dikurangi 2000. Ya, negatif atau positif nih? Negatif dong, negatif 700 atau berapa 700? 750. Maka Y sama dengan, Y-nya berapa nih? Di negatif 750 dibagi, ya ini negatif 3. Negatif bagi negatif, hasilnya apa TTA? Positif. Ya enggak? Positif. 750 kalau dibagi 3 itu adalah 250. Wah, kita sudah punya ini TTA. Jadi Y-nya berapa? 250. Kita isikan ke sini boleh. Ini adalah 250. Y-nya 250. Tinggal mencari apa sekarang? X. Mau eliminasi lagi boleh, mau substitusi juga silahkan. Enaknya pakai apa? Suka-suka kamu aja lah. Oke, kalau kita terapkan substitusi bisa. Kita terapkan coba substitusi ya. Nah,
Kita sudah punya apa? Kita sudah punya nilai Y-nya yang kita punya berapa? 250, kita substitusi. Nah, ini kita terapkan substitusi. Y sama dengan 250, terserah persamaan yang atas atau yang bawah, yang paling gampang. Yang ada X dan ada Y bawah ya. X tambah Y sama dengan 400. Maka kalau Y-nya diganti dengan 250, X ditambah 250 sama dengan 400. X sama dengan 400 ini dikurangi, ini kan pindah posisi jadi kurang ya, 250. Jadi X-nya berapa? Ayo, kalau 400 dikurangi dengan 250. Berapa ayo? 150. Yes, kita dapat lagi X-nya adalah 150. Ini akan melengkapi titik yang belum kita punya tadi. Berarti X-nya 150 ya, di sini 150. Oke, titik pojok kita sudah lengkap. Untuk apa ini? Untuk menghitung nilai maksimum. Fungsi keuntungannya belum kita tulis. Kita punya fungsi keuntungan ya. Apa fungsi keuntungan kita? Kita punya fungsi keuntungan ini dari sini, dari baris yang ini, kita punya fungsi keuntungan kita, fxy. Kalau keuntungan pengennya max ya nanti. 300 ini berada 300 di kolom X. Yang ini 200 di kolom Y. Maka fungsi keuntungan kita itu adalah 300X ditambah 200Y. Inilah yang akan kita gunakan dalam menentukan nilai maksimum atau keuntungan maksimum pedagang gorengan ini. Apa tadi? Ingat-ingat 300X tambah 200Y ya. 300X tambah 200Y. Oke, kita sudah punya titik pojok, tinggal kita substitusikan titik pojoknya ke fungsi keuntungan fx, y itu adalah 300X ditambah 200Y. Maka kalau kita terapkan titik pojok yang ini, F 0,400, X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 400. Jadi apa? 300 dikali 0 ditambah 200 dikali 400. Ini 300 kali 0 adalah 0 ya enggak? 0 ditambah 2 kali 4 itu adalah 8. 0-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini berapa jadinya? 0 tambah 80.000 berarti 80.000. TTA ini artinya apa? Si pedagang gorengan itu kalau dia X itu menunjukkan apa? Pisang goreng ya. Ini pisang goreng. X itu pisang goreng, Y itu adalah bakwan. Ini artinya apa? Pada saat si pedagang itu tidak menjual pisang gorengnya kan 0, tapi dia menjual bakwan aja sejumlah 400 biji, maka dia akan punya keuntungan 80.000 gitu TTHA. Oke, kita coba titik pojok yang lain, 250,0. Ini artinya apa? Si pedagang itu menjualnya itu 250 biji pisang goreng aja, tidak menjual bakwan gitu. Maka ini menjadi 300 kali 250, X-nya kan 250, ditambah 200 dikali Y-nya 0. Ini 25 dikali 3, 75 ya. Ya enggak, 75. 0-nya ada 1, 2, 3. Jadi 75.000. Ini tambah 200 kali 0 ya 0. Maka jadi berapa? 75.000. Mana yang paling maksimum kita cari dari semua titik pojok? Lah, kalau titik pojok 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0. Si pedagang itu nggak menjual pisang goreng, nggak menjual bakwan. Ya nggak mungkin dapat keuntungan ini. Nggak usahlah kita substitusi. Kita langsung ke F, titik pojoknya 150. 250 berarti ini X, yang ini Y. 300 karena fungsinya 300X. X-nya siapa? 150 ditambah 200. 200 apa? Kali Y. Y-nya adalah 250. Maka ini menjadi apa? 3 kali 15 itu adalah 45. 0-nya 2 dan 1 jadi ada 3. 45.000 ditambah 2 kali 25. 25-nya ada 2, 50. 0-nya tambah 3. Oke. Wah, berapa ini? Jangan-jangan. Oke, ada jawabannya enggak nih ya? Ini jadinya berapa? 95.000.
45 ditambah 50.000, 95.000 TTH. Wah, ada nggak di opsinya? Opsinya ada nggak? Oke, di opsinya tidak ada ya, ada yang keliru. Oke, TTH dicek lagi. Dari hasil perhitungan ini ternyata pedagang itu akan untung maksimumnya berapa? 95.000 ya, 95.000 pada saat dia menjual pisang gorengnya itu sejumlah 150 dan bakwannya itu adalah 250. Total unitnya tetap 400 paling banyak gitu kan ya. Jadi, pedagang akan mendapat keuntungan maksimum atau maksimal itu adalah 95.000 dengan menjual 150 biji atau buah ya pisang goreng dan 250 bakwan gitu. Oke. Lanjut ke soal yang kedua, ini ada seorang penjahit mempunyai persediaan 84 meter kain polos dan 70 meter kain batik. Penjahit tersebut akan membuat apa yang dibuat? Yuk, 2 jenis pakaian yang dibuat, yang dijual, yang diproduksi, yang memberikan keuntungan, itu yang akan menjadi X dan Y. Penjahit tersebut akan membuat 2 jenis pakaian untuk dijual. Jenis 1 memerlukan 4 meter kain polos dan 2 meter kain batik. Jenis 2 memerlukan 3 meter kain polos dan 5 meter kain batik. Nah, pada saat ini siapa yang menjadi X dan Y? Kain polos, kain batik, atau pakaian jenis 1 dan pakaian jenis 2? Yang dijualnya apa, yang dibuatnya apa, yang memberikan keuntungannya apa? Itu yang akan menjadi X dan Y. Lihat di sini. Jenis 1 dijual dengan laba, oh keuntungan, berarti pakaiannya, yang dibuat kan pakaiannya bukan kainnya. Jadi yang menjadi X dan Y, boleh kita buat tabel ya. Di sini kita mulai dari model matematika kan. Model matematika, kita buat tabel. Tabel yang berisikan semua data dari soal gitu ya. Oke, Ibu senangnya pakai balpen aja deh. Ya, siapa aja yang ditulis di sini? Di sini ada pakaian jenis 1. Oke, pakaian jenis 1. Kita misalkan sebagai X. Kemudian ada lagi pakaian jenis 2. Kita misalkan sebagai Y gitu kan ya. Nah, lalu ada batasan pasti. Ketersediaan total dari apa yang tersedia gitu, boleh kita tulis total juga lah dari persediaan atau yang menjadi penunjang dapatnya jenis 1 dan jenis 2. Di sini kain, ternyata ada kain polos, kemudian ada apa lagi? Ada kain batik. Oke, ada kain batik. Nah, tinggal kita tuliskan semuanya ke dalam tabel. Untuk membuat jenis 1 diperlukan 4 meter kain polos, di sini 4 meter dan 2 meter kain batik. Kain batiknya 2 meter. Untuk membuat pakaian jenis 2 itu butuh berapa? Kain polosnya 3 meter. Kain batiknya 5 meter gitu kan. Sementara persediaan total kain polos dikatakan di sini adalah 84 meter. Kemudian untuk kain batik persediaannya itu adalah 70 meter. Yang artinya apa? Ayo, kita boleh nggak ngejahitnya lebih dari bahan yang tersedia? Nggak ada bahannya. Berarti si penjahit itu punya kendala. Oke, ada keuntungan dalam cerita ini. Keuntungan dari satu which is pakaian jenis 1 berapa labanya? 40.000. Ini udah jelas-jelas langsung keuntungan ya. Kemudian jenis 2 memberikan keuntungan 60.000.
Oke, ini pakaian jenis 1. Kita misalkan sebagai X, maka di sini ini udah berarti di sini bisa kita rubah menjadi X. Ini kita rubah menjadi X, semua yang berada di kolom ini kita tambahin X. Ini juga Y, yang ini berarti Y, ini juga Y. Sehingga dari tabel ini kita kan punya apa? Punya sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Oke. 4x berarti ini 4x ditambah 3y karena persediaan kain polosnya cuma 84, maka kita mau menjahitnya juga boleh kurang atau pas sama dengan 84, nggak bisa lebih, nggak ada kainnya. Kemudian kalau yang sini berarti menjadi 2x ditambah 5y, ini kurang dari sama dengan 70. Jangan lupa x-nya menunjukkan apa? X-nya menunjukkan banyaknya pakaian jenis 1, maka x jumlah suatu barang itu nggak mungkin negatif, maka x harus lebih besar sama dengan 0. Demikian juga dengan y, y-nya harus lebih besar sama dengan 0. TTAA, lagi kita punya ini, maka kita akan mencari HP dengan menggambarkan sebuah grafik garis-garis. Sebelum menggambarkan masing-masing garis, kita harus punya apa yuk? Kita harus punya masing-masing titik. Oke, gambar daerah HP. Oke, yang pertama dari garis apa? Kita buat warna dulu deh. Dari garis, oke. Garis yang pertama itu ada garis 4x ditambah 3y sama dengan 84. Cari 2 titik. Pada saat x-nya 0, kita cari y-nya jadi berapa? Dan pada saat y-nya 0, kita cari x-nya berapa gitu. Oke, kalau x-nya 0, maka ini 4 kali 0, 0. Nggak ada artinya. Maka pada saat x-nya 0, kita punya 3y sama dengan 84. So, y-nya sama dengan 84 dibagi 3. Gitu ya. 84 kalau dibagi 3 berapa sih? Oke, ternyata 28 gitu, 28 ya. Nah, ini y-nya berapa? Y-nya 0. Kalau ini y-nya 0, maka persamaannya jadi apa? Tinggal 4x ya. 4x sama dengan 84. X sama dengan 84 dibagi yang ini depannya 4. 84 kalau dibagi 4, TTH 84 dibagi 4 itu adalah 21. Oke, tinggal kita isikan ke melengkapi titik. Kalau X-nya 0, kita dapat Y-nya berapa? 28. Kalau Y-nya yang 0, kita dapat X-nya berapa? 21. Sudah ada 2 titik, tinggal di plotting aman untuk garis ini. Oke, sebelumnya kita cari dulu garis yang lain. Garis yang lain masih ada. Ya kan? Oke, kita cari garis yang mana lagi, TTH? Garis 2x ditambah dari sini kan. Nah, 2x tambah 5y sama dengan 70. Pada saat x-nya 0, carilah y-nya. Pada saat y-nya 0, carilah x-nya. Kalau x-nya 0, maka 2x ini nggak ada artinya. Tinggal 5y sama dengan 70. Y sama dengan 70 dibagi 5. Maka y sama dengan berapa 70 dibagi 5, TTA? 14 bukan? 70 dibagi 5, 14 ya? Oke, 14. Sip, kita punya Y-nya berapa di sini? 14. Nah, sekarang kita cari pada saat Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, 5 kali 0, 0. Maka sisanya ini menjadi 2x sama dengan 70. X sama dengan 70 dibagi 2. Maka X-nya sama dengan 70 kalau dibagi 2, 35. Ya nggak sih, Teteh? Oke. Berarti di sini X-nya 35. 2 titik sudah ada. Kemudian garis yang berikutnya garis apa? Garis yang ini, X lebih besar sama dengan 0. Berarti kita menggambarkan garis X sama dengan 0 yang tidak lain adalah sumbu Y. Ya nggak, sumbu Y. Kemudian kita gambarkan garis Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu tidak lain adalah sumbu X. Oke.
kita plotting titik-titik ya, informasi yang kita punya. Buat dulu garisnya bentar ya. Oke, kita terapkan garisnya. Bolehlah di sini aja cukup kayaknya. TTA, mohon maaf kalau gaya bahasa penulisan Ibu acak-acakan, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti ya TTA ya. Oke, di sini yang atas adalah sumbu Y, yang ini adalah sumbu X gitu kan. Kita mulai plotting garis yang pertama, garis yang 4X dulu. 4X tambah 3Y sama dengan 8. 4 titik-titiknya kita masukkan 0,28. 0,28. Misalkan di sini adalah ini 0,28. 0,28 akan dihubungkan dengan titik apa di sini? Titik 21,0 ya, dengan titik 21,0. Misalkan di sini adalah titik 21,0, 21,0. Oke. Kita hubungkan garisnya TTA. Bentar, kita tarik garis. Oke, garisnya itu adalah bentar ya. Nih. Oke, kita punya garis ini. Lagi-lagi yang diinginkan soal adalah wilayah yang kurang dari, kan kendala kita nggak bisa bikinnya lebih besar dari 84, harus kurang dari garis ini. Wilayah kurang darinya adalah di sebelah kiri, maka kita akan mengarsir ke sebelah kanan gitu kan ya. Kita akan mengarsir ke sebelah kanan, yang salah. Oke, kita arsir. Ini salah. Jangan dipilih nih yang ada arsiran. Oke. Nah, itu kan. Kita lanjut ke garis yang kedua. Garis yang kedua yang mana TTA? Garis yang kedua. Garis yang kedua itu garis 2X tambah 5Y sama dengan 70. Plottingnya dari titik 0,14 dan 35,0. Kalau ini 28 di atas, 14-nya di bawahnya, berarti setengahnya kali ya. Nah, di sini ada titik 0,14 akan dihubungkan dengan titik apa? 35,0 ya. 35 lebih dari 21, mungkin di sekitar sini lah. Oke. Di sini ada 35,0. Kita hubungkan garisnya TTA, kita hubungkan. Oke. Sip. Nah, kita punya garis lurus yang menghubungkan kedua titik. Nama garis ini apa? Oke, kita kasih nama dulu. Tadi belum dikasih namanya, satunya juga ya. Ini nama garisnya apa? Garis yang kedua kita teh 2X ditambah 5Y sama dengan 70. Kalau yang tadi yang pertama nama garisnya apa? 4X ditambah 3Y sama dengan 84. Semua garis menghendaki di wilayah kurang dari, maka ini pun yang kita arsir yang ke atas untuk kasus ini ya, enggak TTA? Oke kan? Oke, berarti kita arsir ini ke atas yang salahnya. Oke. Jadi nanti yang dipilih lagi-lagi adalah yang bersih, yang tidak ada arsiran. Kalau yang ada arsiran mah itu kan bukan HP. HP-nya itu yang diarsir itu adalah yang bukan HP. Nah, kemudian garis yang ketiga mah semuanya sama kayak tadi, ini sumbu Y. Sumbu Y ini berarti yang diinginkan kan Y yang positif menunjukkan jumlah, berarti kita mengarsirnya tetap yang salah, sama kayak soal sebelumnya. Berarti kita ngarsirnya kemana? Ke kiri. Oke, ini kan sumbu Y pembatasnya ya. Yang diinginkan adalah Y yang lebih besar 0, berarti yang ke kanan, berarti kita ngarsirnya ke kiri, yang salah. Setiap ada arsiran berarti itu bukan jawaban. Yang tidak ada arsiran atau yang bersih itu adalah jawaban. Kemudian kita menggambarkan garis sumbu X. Sumbu X sudah ada garisnya ini ya. Oke, yang diinginkan adalah garis yang apa?
yang nilai Y-nya lebih besar 0, bukan yang Y sama dengan 0 aja. Y yang lebih besar dari 0 itu yang ke atas, maka kita kan tadi di sini dikatakan bahwa ingin Y-nya yang lebih besar dari 0. Yang lebih besar dari 0 kemana? Ya ke atas, maka kita mengarsirnya yang salah, ke bawah. Kita mengarsirnya ke bawah. Ini masalah yang bawah makan gitu. Jadi HP-nya yang mana TTA? Lagi-lagi HP-nya itu adalah yang bersih. Nanti TTA bisa menarik kesimpulan kok tanpa kita menggambarkan sebuah garis. Kayaknya kita bisa deh menentukan sebuah, ini kelebihan nih garisnya. Harusnya dari sumbu X nih. Oke, ini kelebihan nih, nggak apa-apa. Jadi HP-nya tuh yang mana TTA? HP-nya itu adalah yang paling bersih. Ini adalah daerah HP. Kalau kita mau menghitung keuntungan maksimum atau biaya minimum, itu adalah mengambil titik-titik pojok di sekitar HP. Oke, kita akan cari dulu titik pojok di sekitar HP. Titiknya ada apa aja, TTA? Yang di sekitar HP ini ya. Nah, yang Ibu kasih tebal 0,14, 0,14, lalu siapa lagi? Ini ya, yang di bawah sumbu X 21,0, 21,0, lalu 0,0 nggak usah lah ya, kalau mau dapat maksimum ya nggak mungkin kita nggak menjahit baju, nanti ya nggak akan ada keuntungan. Langsung ke titik pojok yang ini, yang merupakan titik potong. Lagi-lagi dia nggak ada di grafik, maka kita harus cari dulu titik potong itu dengan eliminasi substitusi atau eliminasi dari persamaan garis yang ada, gitu kan ya. Oke, kita akan cari dulu. Cari titik pojok yang belum diketahui, yang ini nih kita cari. Kita akan masih dalam tanda tanya. Cari titik pojok yang belum diketahui. Oke, dengan eliminasi siapa? Kita terapkan eliminasi. Yang enak siapa? Terserah mau X atau Y. Yang kita eliminasi X berarti kita akan membuat angka depan X sama. Oke, kita punya 4X ditambah 3Y sama dengan 84. Lalu ada 2X ditambah 5Y sama dengan 70. X-nya angka depannya harus sama, berarti ini dikalikan dengan 1, yang bawah dikalikan dengan 2 ya, supaya nanti sama-sama jadi 4. 4X kalau dikalikan 1, semua yang di atas kali 1 tetap ya. 3Y sama dengan 84. 2X kali 2 ini adalah 4X. 5Y kali 2 itu adalah 10Y. Kemudian 70 kalau dikali 2 itu adalah 140. Oke, supaya X-nya habis kurangi ya. 3Y dikurangi 10Y berarti min 7Y. 84 kalau dikurangi 140 berapa ya? Positif apa negatif? Negatif dong. 84 mau nyampe ke 140 itu masih kurang 56. Ya enggak? 56. Maka kita punya mana? Y-nya itu sama dengan min 56 dibagi min 7. So, Y-nya itu negatif bagi negatif positif. 56 dibagi 7 adalah 8 ya. Kita punya Y-nya itu adalah 8. Y-nya 8. Oke, kita bisa mengisikan TTA. Di sini kita dapat Y-nya itu adalah 8. Tinggal mencari X. Eliminasi lagi boleh. Substitusi juga boleh. Kalau kita mau substitusi. Kita sudah punya Y sama dengan 8. Kita masukkan, terserah ke persamaan atas atau yang bawah sama aja. Misal ke yang bawah ke 2X plus 5Y sama dengan 70. Berarti yang diganti siapa? Y ya, yang kita ganti. Y-nya dengan 8. 2X ditambah 5Y. Y-nya kita ganti dengan 8. Sama dengan 70. Maka 2X ditambah 5 kali 8 itu adalah 40 ya TTA. Sama dengan 70. Itu kan? Nah, berarti kita punya apa? Kita punya 2X sama dengan 70. Ini positif atau plus kalau di kiri. Kalau kita pindah ke kanan jadi negatif ya. Negatif 40.
2X sama dengan 30, maka X sama dengan 30 dibagi 2. X-nya sama dengan 15. Kita punya lagi X-nya itu adalah 15 ternyata. Oh, ternyata di sini X-nya 15. Semua titik pojoknya sudah lengkap, TTA tinggal masukkan ke fungsi keuntungan. Tadi kita tuliskan belum? Dari tabel fungsi keuntungan belum kita tuliskan. Kita tuliskan dulu TTA fungsi keuntungan kita. Gimana ini kursor di sini? Nah, dari fungsi keuntungan ini kita punya apa? F X, Y, fungsi keuntungan kita itu adalah 40.000 X ditambah 60.000 Y. Jadi nanti kita akan masukkan semua titik pojok yang kita punya ke fungsi keuntungan. Oke. 40.000 X ditambah 60.000 Y. Oke, kita substitusikan semua titik pojok yang kita punya ya. Sini berarti. Kita punya titik pojoknya Fx, Y-nya itu adalah 40.000 X ditambah 60.000 Y. Kalau titik pojok yang pertama F 0,14. X-nya teh siapa X tuh? X-nya itu pakaian jenis 1, Y-nya itu pakaian jenis 2. Artinya, pada saat si penjahit itu nggak membuat pakaian jenis 1, dia hanya membuat pakaian jenis 2 aja, maka akan dapat keuntungan berapa? 40.000 dikali X-nya adalah 0 ditambah 60.000 dikali 14. 14 kali 6, 84 ya. Nolnya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Oh, jadi 840. Jadi keuntungan yang bisa diperoleh si penjahit kalau mengambil kebijakan membuat pakaian jenis 2 aja yang berjumlah 14 gitu. Nah, sekarang kita akan coba menerapkan titik pojok yang kedua yaitu 21,0. Berarti yang dibuat itu pakaian jenis 1 aja sejumlah 21. Tidak membuat pakaian jenis 2. Kita akan hitung keuntungannya 40.000 dikali 21 ditambah 60.000 dikali 0 gitu kan ya. 21 kalau dikali 4 itu adalah 84 ya nggak sih? Iya ya. Nolnya kita kasih tambah 4 karena di sini ada 04 kan. Oke, ternyata ini juga memberikan keuntungan 840.000 TTHA. Sama ya. Oke, belum ada yang terlalu maksimum. Kemungkinannya sama. Coba kita cek kalau titik pojok yang ketiga. 15,8. Pada saat dibuat pakaian jenis satunya 15 pieces, kemudian pakaian jenis 2-nya ada 8 pieces gitu ya. Kita hitung 40.000 dikali 15 ditambah 60.000 dikali 8. Nah, 4 kali 15 berapa ya? 15-nya ada 4. 60 ya? 60. 60. Nolnya 4. Ini masih ada 04 kan? Kita tuliskan 1, 2, 3, 4. 600.000 ditambah 60 kali 8. Ini 6 kali 8 itu adalah 48. Nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 600.000 ditambah 400 aja 1 juta tambah 80 berarti ini 1 juta 80.000. Oh, kita sudah punya nilai paling maksimum. Untuk soal ini kebetulan ada di opsi ya. Oke, ternyata keuntungannya berapa? 1.080.000 rupiah. TTA jika di soal yang pertama nggak ada di opsi, mohon dicek ya. Opsinya yang salah atau perhitungannya yang tidak tepat di soal yang pertama. Oke, kita dapat untuk keuntungan maksimum dari si penjahit itu adalah 1.080.000 rupiah. Gitu ya. Lanjut ke soal yang ketiga, masih di aplikasi program Ninier. Ini sekarang ada seorang pedagang yang mau menjual. Nah, menjual apa? Itu yang menjadi kuncinya. Menjual buah mangga dan pisang.
Oh, buah mangga dan pisang. Berarti nanti sudah tahu dong siapa yang menjadi X dan Y, ya kan? Nah, kemungkinannya ini ya. Ini menjadi X, yang pisang menjadi Y, yang dijual kan ini. Menggunakan gerobak. Wah, curiga nih. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harga, oh berarti dia ngulak gitu, ngambil dari agen tuh 8.000 per kilo untuk harga mangga. Kemudian pisang itu harga kulakannya 6.000 per kilo. Modal yang tersedia ternyata hanya 1.200.000. Ini kendala loh buat pedagang. Pedagang tuh punya kendala di modal. Dan gerobaknya juga hanya dapat menampung mangga dan pisang sebanyak 180 kilo. Jadi nggak bisa belinya lebih dari ini, nanti nggak ada tempatnya gitu. Jadi kita terkendala di modal sama di gerobak atau tempat. Jika harga jual mangga, nah ini sama kasusnya kayak soal yang pertama ya, harga beli dan harga jual. Nanti di fungsi keuntungannya kita hitung dulu. Dari harga jual dikurangi harga beli kan, jadi untungnya berapa untuk mangga dan berapa untuk pisang. Yuk kita buat dulu tabelnya. Kita identifikasi semua yang ada dalam cerita, apa aja data yang diberikan. Ada apa aja? Wah, ini kurang besar nih. Kita punya data kita itu adalah buah mangga, buah mangga yang kita misalkan sebagai X, kemudian banyaknya buah pisang kita misalkan sebagai Y gitu kan. Kemudian apalagi ada total yang dipunya atau persediaan atau batasan dalam cerita ini itu terkait dengan modal untuk membeli buah mangga per kilonya itu adalah 8.000, untuk pisang per kilonya adalah 6.000, dan total modal yang dipunya itu adalah 1.200.000 TTH. Oke, selain terkait dengan modal, si pedagang juga punya kendala dengan gerobak buat jualannya. Jadi, dia terpunya kendala dengan tempatnya. Tempat untuk menampung buah mangga dengan buah pisang itu hanya mampu menampung maksimal 180. Iya. Kemudian di sini ada harga jual tuh, harga jual. Ini bukan fungsi keuntungan, baru di harga jual. Harga jual untuk 1 kilo buah mangga itu adalah 9.200. Lalu untuk buah pisang itu adalah apa? 7.000. Nah, TTA kan berarti bisa mengambil kesimpulan dari satu buah mangga itu ada keuntungan berapa? Dari 1 kilo buah mangga itu ada keuntungan berapa? Kalau belinya 8.000, lantas dijualnya 9.200, maka dapat untung 1.200 per kilonya. Kalau dijualnya 7.000, pada saat kulaknya 6.000, maka 1 kilo pisang memberikan keuntungan 1.000 gitu kan ya TTA ya. Oke. Kita mulai salin sistem pertidaksamaan dari data ini. Di kolom mangga kita kasih variabel X. Ini harga jual tidak ada, di keuntungan kita tambahkan X. Kemudian ada di kolom pisang, ini kita tambahkan Y, di harga jual nggak ada, kita pasti langsung ke keuntungan aja. Oke, sehingga kita punya sistem pertidaksamaannya apa TTAA? Kita punya sistem pertidaksamaan linear 2 var apa? Yang pertama dari sini 8.000 X ditambah 6.000 Y, ya harus kurang dari, nggak mungkin belanjanya lebih dari modal yang ada, kurang dari atau boleh pas sama dengan 1.200.000 habis belanjanya tuh gitu kan. Nah kemudian di sini juga ada X ditambah Y juga harus kurang dari 180 kilo karena tempatnya cuma muat menampung 180 TTAA. Ini nggak perlu kita salin, yang ini yang nanti akan menjadi fungsi keuntungan. Tapi sebelumnya kita punya sistem pertidaksamaan yang lain, yaitu kaitannya dengan X.
X itu harus lebih besar sama dengan 0, karena X menunjukkan banyaknya buah mangga dalam kilo, nggak mungkin bilangan negatif. Y juga lebih besar sama dengan 0. Ini sistem ini lagi-lagi kita akan mencarikan HP TTAA. Oke, kita tulis dulu, ini ada sebuah fungsi keuntungan. Fungsi keuntungan kita itu apa TTAA? 1200X ditambah 1000 Y. Ini fungsi keuntungan maksimum. Pengennya kita nanti hitung maksimum. Kalau keuntungan kan pengennya maksimum. Nah, TTAA kita akan mencari HP ini. Mencari HP ini. Ya enggak? Ini HP ini bisa kita kaji loh dari soal 1 dan soal 2. Dari soal 1 dan soal 2. Perhatikan boleh dari soal 2 nih. Dari soal 2 seperti ini TTAA. Pertidaksamanya sama. Tipikalnya sama. Sama persis. Di sininya kurang dari, ya enggak? Ini juga kurang dari, lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0. Kalau TTAA perhatikan, nanti HP-nya itu gimana? HP-nya itu kayak gimana? Lihat. Di sini ada titik 0,28, di sini ada 21,0. Lalu untuk garis yang kedua ada 0,14, ada 35,0. Yang menjadi HP, karena kita tuh pengennya yang kurang dari kan. Yang menjadi HP itu yang kalau di sumbu Y, yang paling pendek yang berada di bawah ini, yang 0,14, bukan yang 0,28. Yang di sumbu X juga itu yang paling kecil, yang paling dekat ke 0 gitu. Kalau kalian perhatikan kan gitu. Berarti nanti kalau tanpa menggambarkan, kalau tipikalnya sama, yang pertidaksamanya kurang dari, X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0, TTAA mungkin nggak usah buat ini juga bisa cara cepatnya, dengan melihat kepada titik-titik yang ada. Di antara 0,28 sama 0,14, yang lebih rendah atau di bawah siapa? 0,14, maka ini yang nanti diambil di titik pojok. Kemudian di antara 21,0 dengan 35,0 yang berada di sumbu X, yang paling kecil siapa? Yang paling mendekati ke sini, ke kiri gitu, ini ya. Nah, yang 21,0 gitu. Tinggal nanti TTAA 15,8 kan bisa kita cari. Tanpa kita menggambarkan ini, tinggal kita terapkan eliminasi substitusi terhadap garis yang kita punya. Ada 2 garis itu. Oke ya? Paham? Ulangi. Nanti boleh kita menerapkan di soal ketiga tanpa menggambarkan sebuah grafik dengan menganalisis titik-titik aja. Oke, 0,28 sama 0,14. Nanti kan 0,28 di atas jangan diambil karena di sini yang akan diambil. Kalau pertidaksamaannya bentuknya seperti ini. Oke, kita coba terapkan ke soal yang ketiga. Kalau nggak percaya di soal yang pertama juga sama tuh. 0,400 dengan 0,625 yang diambil kan 0,400 ya. Kebetulan ininya pertidaksamanya sama, kurang dari sama dengan, X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya juga lebih besar sama dengan 0 gitu kan. Kemudian ini antara 250 dengan 400 yang diambil adalah yang ini, yang lebih kecil. Oke, kita terapkan di soal yang ketiga. Tinggal cari titik aja ya, tanpa menggambarkan grafik. Oke. Oke, kita punya garis atau persamaan garis yang kita punya. Ini ada 8000X ditambah 6000Y. Ini sama dengan 1.200.000. Wah, ini masih besar. Kita sederhanakan dulu ya, bisa dibagi 1000 semua ya. Kalau ini dibagi 1000, ini juga dibagi 1000, maka yang ini juga dibagi 1000. Maka kita punya apa? 8X ditambah 6Y sama dengan 1.200. Masih bisa diperkecil enggak? Bisa dibagi 2 ya. Oke, kalau semuanya kita bagi 2, maka kita punya
8 kalau dibagi 2 4x, 6-nya dibagi 2 itu adalah 3y, 1200 dibagi 2 itu adalah 600. Maka inilah yang akan kita gunakan untuk mencari data-data yang lain ya, yang lebih sederhana. Yuk kita cari 2 titik, pada saat x-nya 0 kita cari y-nya berapa, kemudian pada saat y-nya 0 kita cari x-nya berapa. Kalau x-nya 0, 4 kali 0 itu adalah 0, maka kita punya datanya adalah 3y sama dengan 600. Y sama dengan 600 dibagi 3, maka Y-nya sama dengan 200. Oh, dapat di sini Y-nya 200. Oke, sekarang kalau Y-nya yang 0, berarti kita tinggal punya 4X ya. 4X sama dengan 600, maka X sama dengan 600 dibagi 4. Berapa tuh? Berarti 150 ya. Oke. Ini 150 X-nya. Oke, sudah punya 2 titik dari persamaan garis 4X plus 3Y sama dengan 600. Kita berarti tulis yang sederhana di sini juga lah. Ini kalau disederhanakan jadi 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 600 ya. 600 aja. Oke, sekarang dari garis yang kedua ini, dari pertidaksamaan yang kedua kita gambarkan yuk. Kita pakai yang merah. Kita punya persamaan garis yang kedua itu adalah X ditambah Y sama dengan 180. Kalau X-nya 0, maka dapat Y-nya berapa? Kalau Y-nya yang 0, dapat X-nya berapa? Kalau X-nya 0, pada saat X-nya 0, ini nggak ada artinya, maka sisanya adalah Y sama dengan 180. Dapat Y-nya 180. Kalau Y-nya 0, berarti ini 0, sisanya adalah X sama dengan 180. Sip, dapat 2 titik TTA. 2 titik dari persamaan garis X plus Y sama dengan 180. Andai kata kita TTA persamaannya ini mirip banget untuk persamaan 1 dan 2. Ini kurang dari, maksudnya ini kurang dari, ini lebih dari, ini lebih dari. Yuk kita coba tanpa menggambar grafik, tapi kita bandingkan 2 titik dari masing-masing. Nah, 2 titik terkait dengan yang ini, yang di depannya 0, kita bandingkan dengan yang ini juga yang di depannya 0. 200 dengan 180, nanti tinggian mana? Tinggian 200, kita kan memilihnya dari tadi, kalau diperhatikan dari grafik, kita milih yang rendah, yang di bawah. Berarti nanti yang akan kita ambil ada yang 0,180 titik pojoknya, gitu loh. Oke, jadi nanti di antara 0,200 dengan 0,180, mana yang lebih rendah posisinya? Yang ini, maka inilah yang nanti kita ambil menjadi titik pojok. Titik pojok. Ini untuk kasus yang jenisnya seperti ini ya. 1, 2, dan 3 kebetulan jenisnya sama. Berarti kita dapat titik pojoknya yang pertama 0,180. Kemudian kita bandingkan juga titik yang memotong sumbu X. Yang ini di 150,0, yang satunya 180,0. Maka lebih kecilan mana? Yang ini kan 150, dari tadi yang diambil adalah yang di sebelah kiri. Maka kita punya titik pojok satu lagi ya, tanpa kita menggambarkan loh. Kita punya 150,0 gitu kan ya. Nah, titik pojok yang satu lagi nggak ada. Meski kita nggak menggambar, tapi kita bisa dapat titik pojok ini mestilah titik potong 2 buah garis. Siapa? Garis mana? Garis satu yang ini, yang 4X plus 3Y sama dengan 600, dan garis yang keduanya adalah X plus Y sama dengan 180. Maka kita bisa terapkan langsung eliminasi substitusi pada kedua buah garis itu untuk mencari titik pojok yang belum kita punya. Nah, ini diterapkan pakai eliminasi. Kita terapkan di sini. Eliminasi. Cari titik pojok. Cari titik pojok yang belum ada. Nah, eliminasi X boleh. Lagi-lagi kalau mau dieliminasi X yang angka depan X harus sama. 4X ditambah 3Y sama dengan 600. Kemudian ada X ditambah Y sama dengan 180. Yang atas kali 1, yang bawah dikali 4. Maka kita punya 4X ditambah
3Y sama dengan 600, kemudian ada 4X ditambah 4Y sama dengan 180 dikali 4 berapa? 720 ya? Oke, 720. Kita kurangi gitu. 4X kurangi 4X, habis ya. 3Y kurangi 4Y itu adalah min Y. Sama dengan min 600 kurangi 720 kan min ya. Min 120. Maka Y-nya sama dengan min 120. Angka depannya itu ada min 1 kan. Min bagi min itu adalah plus. Berarti Y-nya sama dengan 120. Kita punya Y-nya itu adalah 120 untuk mengisi di titik pojok yang belum ada. Y-nya 120. Tinggal mencari apa? X ya. Tinggal mencari X. Oke. Kita terapkan substitusi atau eliminasi, mangga TTA senangnya yang mana? Kalau kita terapkan substitusi yang sudah kita punya itu Y sama dengan 120. Kemana? Kalau ibu lebih suka yang bawah karena lebih sederhana. Ke X ditambah Y sama dengan 180. Siapa yang diganti? Y. X ditambah Y-nya 120 sama dengan 180. Maka X sama dengan 180. Positif 120 pindah jadi negatif 120 gitu kan ya. Nah, ini jadi X-nya berapa? X-nya itu adalah 60. Sip. Kita punya X-nya itu adalah 60. Mana sih? Nah, titik ini. 60. TTA titik pojok yang kita punya sudah lengkap, tinggal kita substitusi titik pojok kemana? Ke fungsi keuntungan. Kita punya fungsi keuntungannya fx, y-nya apa? 1200x ditambah 1000y. Kalau titik pojok yang 0,180 maka memberikan hasil 1200 kali 0 ditambah 1000 dikali 180. Nah ini hasilnya 0 ya. 18 kali 1 ini 18, nolnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 180.000. Oke, ini memberikan keuntungan 180.000 ya. 180.000 nih keuntungan dari titik pojok 0,180. Dari apa? Dari menjual ini apa? Menjual buah apa? Yaitu lupa lagi juga. Yaitu buah pisang. Kalau yang X itu buah mangga. Jadi kalau si pedagang itu tidak menjual buah mangga, dia hanya menjual 180 buah pisang, keuntungannya 180.000. Oke, kita terapkan titik pojok yang kedua 150,0. Ini berarti 1200 dikali 150 ditambah 1000 dikali 0. Yang ini udah hasilnya 0 ya. 12 kali 15 ya TH. 12 kali 15-nya silahkan dihitung. Berapakah 12 kali 15? Ayo. 180. Nolnya tinggal berapa ini? 2 ini 1 jadi 3. 1, 2, 3. Ih, ternyata kalau si pedagang itu menjual 150 buah mangga, 150 kilo buah mangga, tapi tidak menjual buah pisang, keuntungannya 180.000. Sekarang kita coba titik pojok yang ketiga. Titik pojok hasil perpotongan. F 60,120 sama dengan 1200 dikali 60 ditambah 1000 dikali 120. 12 dikali 6 itu 72 ya, nolnya ada 3, 72.000. 12 kali 1, 12, nolnya ada 4 gitu ya, 120 ditambah 72.000. Jadinya berapa? 192.000. Oke, ada enggak 192.000 itu? Kita cek. Ada ya? Ada tuh di opsi yang B, 192.000.
Oke, ternyata kalau si pedagang itu mau untung banyak atau 192.000 dengan modal yang terbatas, tempat yang terbatas, baiknya pedagang itu menjual 60 kilo buah mangga dan yang ininya 120 kilo buah pisang. Nanti akan memberikan keuntungan 192.000 gitu TTAA. Oke, ini masih ada satu soal lagi. Ada suatu perusahaan mebel memerlukan 18 unsur A dan 24 unsur B per hari. Guna membuat barang jenis 1 dibutuhkan 1 unsur A dan 2 unsur B. Sedangkan untuk membuat barang jenis 2 dibutuhkan 3 unsur A dan 2 unsur B. Barang jenis 1 dijual seharga 250.000 per unit dan barang jenis 2 dijual dengan harga 400.000 per unit. Banyaknya masing-masing barang agar penjualan maksimal. Jadi TTA ini mah yang ditanyakan bukan besar keuntungannya, tetapi supaya untungnya paling gede, kayak kasus di soal nomor 3, supaya untungnya gede 192, maka kebijakannya nanti tuh barang jenis 1 dijualnya berapa unit, barang jenis 2-nya dijualnya berapa unit. Berarti yang menjadi extendnya adalah barang jenis 1 dan barang jenis 2. Oke, silahkan dikerjakan ya untuk tambahan soal-soal persiapan PTS dan tambahan wawasan. Kurang dan lebihnya itu TTA yang bisa Ibu sampaikan untuk aplikasi program linier. Mohon dikerjakan sebagai latihan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.